Ceritanya gini Mas ya, pada waktu itu kan jam 8 kurang kali ya, ada ledakan, keras sekali. Cucu saya tuh nangis, loncat ke sini. Ya, mamanya turun. Pas turun teriak-teriak tuh, bapak turun, saya turun. Itu baunya minta ampun Pak, cengat sekali. Udah saya kumpulin anak cucu saya bawa ke depan. Sampai depan, saya balik lagi ngambil motor. Baru 50 meter, meledak Pak. Wah, keras sekali. Kabur lah saya. Saya cari pengungsian. Jadi ke rumah besan saya, nggak langsung ke sini nggak. Saya nginap sana. Jam 2 malam saya kontrol rumah saya. Di bawah tuh udah habis Pak. Plafon habis, kamar mandi habis. Rumah saya tuh catnya biru jadi hitam semua gini nih. Abu di belakang rumah saya tuh udah habis, tembus sampai rumah saya jebol. Udah gitu ya di sekelilingnya tuh udah rata. Saat waktu dalam rumah, terus dikasih tahu sama suami kalau posisi Pertamina kena petir. Nah, terus ada percikan api, terus bocor, bau gas. Langsung kita keluar semua, evakuasi anak-anak. Terus itu ya, kalau kita telat keluar dari rumah aja mungkin pingsan, soalnya udah nyengat sekali. Udah nggak kepikiran apa-apa lagi, cuma kepikiran anak-anak sama surat kayak gitu. Terus yang saya dengar pas ada 10 menit nggak lama langsung meletus, itu meledak. Ya saya gimana ya, udah istighfar, udah intinya saya sempat kepisah sama anak saya sama suami saya pas kejadian. Nah habis itu pas malam jam berapa ditelepon ada di Pandawa, akhirnya dipertemuin kami. Alhamdulillah keluarga sendiri, bapak, mama pada selamat semua, cuman udah rata. Udah nggak bisa ngomong kalau soal rumah. Karena ya sedih kalau udah ingat itu. Kayak gimana gitu Mas. Alhamdulillah udah tercukupi kebutuhan bayi, makan, sandang pangan nggak kurang. Alhamdulillah pemerintah Indonesia, terima kasih Pak Jokowi atas bantuannya. Di dalam rumah saya pas buka pintu bau gas, nyengat bener. Saya buru-buru lari. Kalau untuk ini Bu, keluarga sendiri bagaimana? Iya lari bareng-bareng. Jadi pada lari semua. Nggak ada yang dibawa, cuma surat doang saya bawa. Surat-surat itu kakak, KTP saya bawa. Saya lari, ayo bareng-bareng pada lari, banyak pada lari. Berarti karena warga lari juga? Iya, jadi ikut lari, semua pada lari. Ya kebakar lah. Cukup sih, ada selimut, ada susu, ada baju. Ini baru hari ini rumah ini bersih. Alhamdulillah ya Allah, ini rezeki dari Allah, saya tidak apa-apa dan rumah saya juga masih utuh seperti semula. Jadi semua dagangan saya tetap seperti biasa, tidak ada yang kena kebakaran sedikit pun. Pas kalau keadaan keluarga saya, suami sama anak saya posisinya di luar rumah, belum pulang kerja. Saya posisi ada di rumah sendirian. Api itu udah meledak, saya posisi udah nggak ada di sini, saya udah udah lari jauh saya. Pasti pertama dia keluar asap itu saya lihat gitu. Itu yang saya tahu karena akan terjadi ini kebakaran nih. Nggak lama berapa menit kemudian itu baru bunyi sirene, itu Pertamina. Berarti benar ini gitu. Berarti Ibu sedang lagi ngapain? Habis Isya, saya kan tadinya habis maghrib, saya sholat terus baca Yasin, terus lanjut surat yang lain sampai menunggu azan Isya. Setelah azan Isya, saya sholat Isya. Habis sholat Isya, saya pengen makan di depan situ di atas. Nah pas saya buka pintu, keluarlah, saya lihat pas di arsono udah keluar asap. Usaha saya buka di rumah dari 2017 sampai sekarang. Intinya kita sebagai muslim ya sholat pertama. Yang kedua ya kita amal jariah. Yang ketiga itu ngaji, itu aja, membaca Al-Quran. Pokoknya jangan sampai kita tinggalkan. Itu aja sih saya yang jalanin, kayak
seperti ibu-ibu yang lain, orang lain lah gitu. Luar biasa, saya sangat bersyukur, sujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya masih diberi kesempatan untuk punya rumah, karena rumah ini saya baru bangun 1 tahun yang lalu. Ya kebanyakan, ya artinya kan kalau kita memang yang meyakini seperti itu kan itu bisa dibilang suatu keajaiban, suatu mukjizat. Itu tergantung bagaimana dari sudut pandang kita masing-masing lah. Ya jangan kita nanti ada orang yang berpikiran, oh itu kan mukjizat, bisa aja itu. Nah itu kan sering timbul pro kontra. Jadi oleh sebab itu nggak usah lah kita berpikir macam-macam. Ya udah itu rezekinya itu anak lah, istilahnya gitu aja. Ya mungkin itu mukjizat ya, mukjizat dari Allah juga ya. Ya mungkin bukan karena jualannya apa, bukan karena jualan. Mungkin dari orangnya ini banyak berserah diri sama Allah, banyak mendekatkan diri sama Allah. Orangnya kebetulan dia jualan hijab. Mungkin juga kalau dia jualannya susu kocok atau jual hamburger, tapi dia juga berserah diri sama Allah, dekat sama Allah, banyak minta dilindungi sama Allah. Siapa tahu mungkin pas malam dia sebelum tidur dia berdoa, ya Allah lindungi aku dan keluarga aku. Ada malaikat lewat. Sudah kejadian, ya udah dilindungi sama Allah ya. Menurut saya seperti itu ya. Jadi ya mungkin ini karena orang pemilik rumahnya insya Allah mungkin dekat dengan Tuhan. Jadi mungkin selalu dilindungi, itu pendapat aku. Keajaiban sih ya gitu. Cuman aku percaya sih, maksudnya selain manusia gitu, kita kan dilindungi. Aku percaya kita dilindungi sama yang tidak terlihat ini gitu. Yang baik-baik pun tuh banyak gitu yang ngelindungin kita gitu. Bangunan pun juga bisa dilindungi gitu. Ketika bangunan itu didoakan terus, misalkan kita nggak ada yang tahu, mungkin berkat itu gitu, berkat penghuninya gitu, berkat penghuninya sering mendoakan, sering ibadah. Itu sih kayak wow, gue baru tahu itu sebuah keajaiban yang luar biasa. Apa ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu buat mereka, karena aku turut berduka aja pokoknya, karena aku nggak bisa ngerasain apa yang teman-teman rasain gitu, yang keluarganya meninggal atau yang rumahnya hancur. Aku turut berbelasungkawa aja. Ini adalah mobil yang sama sekali tidak terbakar meskipun berada di dekat lokasi depo penumpang Pertamina. Bisa dilihat ini mobil ini diparkir di sini. Nah, itu depo Pertamina itu di situ tuh kelihatan, tapi sama sekali nggak kebakar. Sama sekali tidak terbakar, hanya lecet. Hanya bagian-bagian bodinya aja yang terbakar sedikit, tapi sama sekali bannya nggak ada sama sekali yang terbakar, hanya bagian-bagian luarnya aja nih. Padahal mobil di sebelahnya ini ludes terbakar, kan akan sampai tak bersisa. Mobil-mobil di depannya juga terbakar tuh, banyak banget terbakar. Karena ini memang dekat banget sama lokasi depo Pertamina. Itu bisa dilihat tembok yang tinggi itu adalah depo Pertamina Pelumpang yang menjadi titik awal kebakaran, dan ini adalah material ini, tapi sama sekali tidak terbakar. Itu adik saya yang namanya Anggi. Kebetulan mobil itu memang setiap hari itu tugasnya hanya mengangkut yang pemberangkatan haji, terutama umroh. Jadi alhamdulillah mungkin dengan adanya kebaikannya untuk kebaikan umat, mungkin itulah Allah kasih kelebihan. Jadi saya bersyukur, mungkin inilah pertolongan Allah dengan kebaikan, dengan memang itu mobil untuk jalan yang baik, gitu. Mungkin diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebetulan emang masih rezeki kita. Ya jadi Allah menjaga rezeki kita, ya masih rezeki, gitu aja. Kita menjalankan perintah Allah, ya mungkin Allah masih mempercayakan rezeki kita. Bapak yang mana, Pak?
Ini 2661 Ubo. Menanggapi tentang salah satu mobil yang tidak terbakar, ini juga sebuah keajaiban karena sangat luar biasa. Mungkin pastinya sih, bukan mungkin lagi, pastinya doanya didengar oleh Allah ya, karena pada saat kejadian dia juga ikhlas dan pasrah dan berdoa, ya Allah dinginkanlah mobil saya dari kobaran api. Dan ternyata terbukti, bayangkan aja mobil yang lain aja terbakar, tapi mobil ini yang jelas-jelas di tengah-tengah kondisi api menyala bisa tidak ada yang rusak, termasuk bagian dalam mobil juga masih utuh, luar-luarnya juga masih tetap. Ini juga banyak banget keajaiban yang memang terjadi dalam kebakaran di Pelumpang. Jadi menurut saya itulah ketika doa kita dikabulkan Allah, apapun kondisinya, dimanapun, hal-hal yang tidak memungkinkan itu pastinya akan mungkin ketika kita berserah diri dan pasrah. Saya pertama turut berbelasungkawa atas terjadinya peristiwa kebakaran di Pelumpang. Dan ada satu peristiwa juga yang menurut saya satu hal ini kebesaran Allah ya. Di antara banyaknya reruntuhan akibat hawa panas dan proses evakuasi kebakaran, ada seekor kucing yang masih hidup. Yang memang kucing itu bulunya pun terlihat berubah gitu semenjak terkena hawa panas. Memang mungkin tidak tertepak, nggak kena apinya langsung, tapi karena memang hawa panas itu akan membuat bulu kucing akan berubah. Yaitu berarti memang sudah jelas bahwa umur, jodoh, rezeki itu Allah yang atur. Walaupun yang lainnya hangus, yang lainnya hancur, tapi ini kucing bisa selamat. Bisa jadi dia memang terlindungi dari paparan hawa panas karena bersembunyi di balik-balik benda yang menetralisir hawa panasnya. Menanggapi tentang kucing yang terbakar dalam kejadian di daerah Pelumpang, menurut saya itu sangat keajaiban yang sangat luar biasa. Karena dalam keadaan dia bulunya sudah hangus dan lukanya juga sangat banyak ya, apalagi bisa dilihat di gambar foto itu kan sampai luka-luka di wajahnya juga, wah udah sampai kebakar parah. Menurut saya sih sesuatu keajaiban yang sangat luar biasa, karena itu yang namanya kebakaran, apalagi seorang kucing ya. Kita aja manusia banyak banget kan yang korbannya pada meninggal akibat kebakaran tersebut. Tapi kucing ini bisa lincah, mungkin dia mendapatkan energi yang sangat luar biasa sehingga bisa lari dalam keadaan cepat ya kan, sementara api sudah mengepung dan dia bisa berhasil lolos. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, fathun qarib, pertolongan sangat dekat. Wa inna likulli syai'in sababa. Semua itu pasti ada asbab dan akibat. Karena Allah menolongkan, mungkin karena amalnya, mungkin karena akhlaknya, mungkin karena ilmunya, dan juga mungkin karena sering membantu orang lain.